Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-12, termasuk kesalahan yang banyak terjadi adalah sholat tarawih dengan cepat sampai pada tingkatan tidak tumakninah. Kalau sudah tidak tumakninah, nggak mungkin khusyuk. Kalau sudah tidak tumakninah, tidak mungkin khusyuk. Dan tumakninah adalah rukun sholat. Rukun sholat kalau tidak ada, menjadikan sholat itu batal. Makanya kepada al-musi' sholatahu, orang yang salah dalam sholatnya, ketika dia tidak tumakninah, Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Sholli fa innaka lam tusalli." Sholat lagi karena kamu belum sholat. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah SAW juga bersabda, "Ya ma'syaral muslimin, la salata liman la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujudi." Wahai kaum muslimin, tidak ada salat bagi orang yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku' dan sujud. Jadi punggungnya belum sempurna ruku', dia sudah bangkit lagi. Belum sempurna sujudnya, dia sudah bangkit. Dan dia tidak akan bisa mentadabburi bacaan-bacaan sholatnya. Kalau terlalu cepat, nggak akan bisa dia mentadabburi. Bahkan jemaah sekalian, membaca Al-Fatihah dianjurkan dipotong setiap ayat. Maksudnya berhenti setiap ayat dan diam sebentar. Karena Al-Fatihah itu dialog langsung dengan Allah. Ketika hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah berfirman, "Hamidani abdi," hambaku memujiku. Ketika hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berfirman, "Asna alayya abdi," hambaku menyanjungku, dan seterusnya. Langsung Allah jawab setiap ayat. Maka disunahkan baca Al-Fatihah itu dipenggal-penggal atau berhenti kita setiap ayat. Berhenti sejenak lalu dilanjutkan kembali. Baik, ini termasuk kesalahan yang bahkan sampai membatalkan sholat, tidak tumakninah. Jemaah sekalian, pendapat yang lebih kuat, sholat tarawih itu tidak masalah. Mau 8, mau 20, lebih pun tidak masalah. Karena Nabi SAW mengatakan, sholatul laili masna masna, sholat malam itu dua-dua. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan seterusnya. Jadi bisa berapa saja. Makanya berdasarkan hadis ini juga kurang tepat kalau kita bikin 4 rakaat salam. Karena hadis mengatakan 2 rakaat salam. Adapun hadis yang menyebutkan 4 rakaat Nabi SAW sholat, kemudian beliau berhenti, itu maksudnya beliau beristirahat. Beliau beristirahat sebelum melanjutkan ke rakaat berikutnya. Jadi bukan maksudnya beliau sekaligus 4 rakaat baru salam. Itu pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadis ini mengatakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tidak ada batasan. Maka pendapat yang lebih kuat, sholat tarawih itu tidak ada batasan. Tapi seandainya kita ikut Nabi SAW, kebanyakan sholat beliau 11 rakaat, maka itu bagus. Tapi usahakan juga kita ikuti panjangnya. Jangan hanya ikut jumlahnya, tapi nggak ikut panjangnya. Makanya sebagian ulama mengatakan, kalau kita mau pendek-pendek saja, lebih bagus 20. Jadi lebih panjang sholat kita. Iya. Nah jemaah sekalian, yang ingin saya ingatkan, jangan sampai mau sholat banyak, lalu kemudian buru-buru. Itu dia masalahnya. Pinginnya 20 rakaat supaya banyak, tapi kemudian pembalap pun kalah. Ya. Sholatnya cepat sekali. Itu yang jadi masalah. Lebih baik 11, tapi pelan, daripada kita pingin banyak, lalu kemudian tidak tumakninah, tidak khusyuk, tidak mentadabburi bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat. Iya. Kemudian yang ke-13, membaca
zikir-zikir dan doa-doa yang dibuat-buat sendiri, yaitu di antara 2 rakaat sholat tarawih, dan dilakukan secara terus-menerus. Maka jemaah sekalian, ini termasuk bid'ah. Disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah. Al-azkar awi salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'atan ikbas salah faridatan aw nafilah aw baina raka'at at-tarawih bid'atun muhdatsatun. Zikir-zikir atau bersalawat kepada Nabi SAW secara berjamaah setelah sholat wajib atau sholat sunnah, atau di antara rakaat sholat tarawih, maka itu adalah bid'atun muhdatsatun, perbuatan bid'ah yang dibuat-buat. Jadi nggak ada zikir dan doa khusus di antara sholat tarawih, tidak ada. Tidak ada zikir dan sholat dan bacaan khusus di antara rakaat sholat tarawih. Begitu pula setelah sholat tarawih atau setelah sholat witir, kecuali Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Yang ketiga agak dipanjangkan. Itu ada dalilnya, dibaca setelah witir. Tapi kebanyakan yang kita lihat di masjid-masjid, mereka buat sendiri, mereka rangkai sendiri. Makanya seringkali beda juga satu masjid dengan masjid yang lain bacaannya. Entah mereka dapat dari mana. Kemudian yang ke-14, berzikir dan berdoa dengan suara keras. Ini termasuk menyelisih syariat dan tidak beradab yang baik dalam berdoa. Kecuali di tempat-tempat khusus dianjurkan untuk keras. Tapi secara umum pada asalnya berdoa itu diperintahkan untuk pelan-pelan. Begitu pula berzikir. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-55 Allah mengatakan, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Rabbmu dengan merendah diri dan suara yang lirih, yang lembut. Jadi enggak boleh keras-keras. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Kita khawatir berdoa keras-keras itu melampaui batas. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 205 Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal